Nabi Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi kita yang kemudian menyebarkan ajaran agama Islam rahmatan lil alamin. Dalam menyebarkan agama Islam tentu tidak mudah. Banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang beliau dan para sahabat lakukan hingga Islam sampai kepada kita di hari ini. Kita mengingat bahwa pada saat itu di kota Mekah, pada saat Nabi Muhammad SAW banyak merenung di Jabal Nur, di Gua Hira tentang betapa buruknya perlakuan dari orang-orang kafir Quraisy, betapa buruknya akhlak mereka pada masa itu. Nabi merenung dan berpikir, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ketika ada bayi perempuan yang lahir harus dikubur hidup-hidup? Kenapa terjadi perbudakan di mana-mana? Kenapa terjadi kezaliman di mana-mana? Dan di malam itu, di saat bulan suci Ramadan, turunlah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kita kenal dengan nama surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 membuat seorang Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah SAW. Dan kala itu dakwah pun dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, Rasul melakukan dakwah secara terang-terangan dan dimulailah perjuangan yang memerlukan pengorbanan yang besar. Banyak para sahabat Nabi yang harus disiksa hingga mati syahid demi mempertahankan keimanannya. Teringat pada tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, umat Islam diboikot, diasingkan. Umat Islam tidak mendapatkan suplai makanan. Banyak dari mereka yang jatuh sakit dan meninggal dunia, termasuk salah satunya adalah istri tercinta beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan juga paman beliau Abu Thalib. Kematian 2 orang yang paling dicintai ini membuat Rasul sangat bersedih. Dakwah menjadi semakin sulit di kota Mekah. Dakwah menjadi semakin berat di kota Mekah. Maka Nabi memutuskan untuk dakwah ke negeri Taif, sebuah negeri yang lagi-lagi dakwah Nabi pun ditolak di sana. Nabi datang menuju ke pembesar dan para pemimpin di negeri Taif, ingin menyampaikan izin agar menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, agar Allah kenal agar para sahabat atau para manusia-manusia lain kenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dakwah di negeri Taif ditolak. Seperti yang kita tahu kawan-kawan sekalian, anak kecil, remaja, orang tua semuanya keluar dari rumah dan kemudian melempari Nabi dengan batu, melempari Nabi dengan sampah, melempari Nabi dengan kotoran-kotoran, sehingga dakwah Nabi betul-betul lagi-lagi ditolak di negeri Taif. Ketika berhari-hari Nabi ditolak di negeri Taif, Nabi memutuskan untuk keluar dari negeri Taif dan mereka tidak mengizinkan Nabi keluar dari tempat itu. Para pemuda-pemuda yang berbadan besar berbaris 2 barisan untuk menghalangi Nabi keluar dari negeri Taif. Mereka memukul Nabi, memukul wajah Nabi yang suci hingga Nabi berdarah, hingga akhirnya Nabi pun bisa keluar dari negeri Taif. Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan kelemahannya sebagai orang biasa, seorang manusia, hambanya Allah yang merasa susah sekali dalam dakwah. Seorang hamba biasa mengadu kepada Tuhannya tentang kesedihannya, tentang kesusahannya, tentang kelemahannya. Nabi berkata, wahai Allah, kepada siapa lagi aku ini akan kau serahkan ya Allah? Dakwah ini ditolak di mana-mana. Kepada orang yang membenciku kah, atau kepada orang yang menolak aku kah, atau kepada siapa ya Allah? Namun asalkan engkau ridha kepadaku ya Allah, maka akan aku teruskan melanjutkan dakwah ini. Nabi Muhammad SAW kawan-kawan sekalian kembali didatangi oleh malaikat, dan malaikat meminta agar Nabi mengangkat tangannya untuk mendoakan orang-orang Taif agar segera diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi yang penuh kasih dan penuh sayang di hatinya justru mendoakan orang-orang Taif. Orang-orang Taif, orang-orang yang tidak tahu. Nabi berharap agar kelak ada anak keturunan dari orang-orang Taif yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi mengajarkan kepada kita hati yang lembut, hati yang penuh maaf. Dan kemudian dari kelemah lembutan dan pemaafan Nabi itulah pada akhirnya orang-orang di negeri Taif menjadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terus berjalan sahabat-sahabat semua. Nabi pindah berhijrah menuju ke Madinah dan kemudian menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah. Tidak mudah menyebarkan Islam rahmatan lil alamin kepada seluruh orang hingga Islam itu sampai kepada kita. Nabi harus pergi jauh meninggalkan tanah airnya. Nabi memandang kota Mekah dengan penuh pandangan kesedihan, sedih meninggalkan tempat kelahirannya, sedih meninggalkan sanak saudaranya demi menyebarkan Islam di sebuah tempat yang menerima Nabi, yakni kota Madinah. Di kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, Islam mulai berkembang. Berbagai macam peperangan demi peperangan agar Islam sampai kepada banyak orang dilakukan. Sampailah pada saat peristiwa Fathu Mekah di tahun 8 Hijrah. Setelah semua kesulitan, semua pengorbanan, berbagai macam darah yang dilakukan Nabi, akhirnya alhamdulillah masanya pembebasan kota Mekah. Pada saat itu ratusan ribu para sahabat Nabi beramai-ramai datang menuju kota Mekah dari Madinah untuk menghancurkan seluruh berhala-berhala, dan di saat itulah semua orang memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa 8 Hijrah, masuklah kepada kita akan detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada haji wada, Nabi Muhammad berpesan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kalau engkau ingin selamat, maka jangan pernah jauh berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di masa sekarang banyak kita meninggalkan hal itu. Berapa banyak Al-Quran telah engkau baca, atau telah engkau dengarkan, atau bahkan tak engkau baca, atau engkau baca pada saat bulan suci Ramadan saja. Betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang terdengar di telingamu, namun engkau menyepelekan begitu saja, engkau tidak menindahkan. Nabi mengingatkan kepada kita semua, engkau ingin selamat, engkau ingin menjalankan kehidupan ini dengan baik, tidak boleh jauh-jauh. Seorang muslim memiliki kekuatan kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika detik-detik wafatnya Nabi, para sahabat-sahabat sekalian, Nabi terbaring di pelukan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dalam keadaan sakit dan dalam keadaan yang payah. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabat untuk senantiasa menjaga salat setiap saat, dan Nabi berpesan agar kalian semua menjaga, melindungi orang-orang yang lemah di antara kalian. Nabi ingin berpesan kepada kita semua, jaga hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Maka Nabi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Nabi tak berdosa. Beliau adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga. Namun Nabi terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku ya Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah, sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Nabi yang dijamin masuk surga masih terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kita, para pendosa ini, ahli maksiat ini, banyak buat salahnya ini, banyak buat zalimnya ini, namun terkadang masih jarang di lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafatnya Nabi, seluruh Madinah dalam keadaan gelap dan kelam. Semua orang tidak menyangka bahwa Nabi pergi secepat ini. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Nabi meninggalkan mereka selama-lamanya, dan mereka pun baru menyadari bahwa ajaran Islam telah sempurna. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mendengar berita itu langsung menuju ke rumah Nabi, memeluk Nabi dengan tetesan air matanya, dan beliau mengatakan, wahai Nabi, engkau harum Nabi pada saat hidupmu dan pada saat matimu. Nabi wangi, jasadnya wangi. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus memeluknya dan mengucapkan betapa wanginya engkau wahai Nabi. Apa yang terjadi kepada para sahabat-sahabat yang lainnya?
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima kematian Nabi. Beliau terlalu terkejut akan berita kematian tersebut. Beliau marah dan beliau berkata kepada seluruh sahabat-sahabat di kota Madinah, siapa yang mengatakan matinya Nabi pada hari ini, akan aku penggal kepala kalian semua. Nabi tidak mati, Nabi hanya bertemu dengan Allah, lalu Nabi akan kembali bertemu dengan kita. Nabi tidak pergi selama-lamanya, Nabi pasti akan kembali bersama dengan kita. Sayyidina Umar bin Khattab tidak menerima akan kabar kematian tersebut. Beliau terlalu mencintai Nabi sehingga beliau tidak mau Nabi pergi untuk selama-lamanya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab terus mengatakan hal tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tenanglah wahai Umar, apakah kalau Rasul mati kau akan murtad keluar dari agama Allah? Rasul adalah manusia, beliau hidup dan beliau akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Maka sadarlah Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sudah pergi selama-lamanya dan ajaran Islam telah sempurna dan siap dilanjutkan perjuangannya oleh para umatnya. Nabi pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan para sahabat dan meninggalkan kita semua. Namun Nabi meninggalkan sunnahnya yang kita ikuti sampai hari ini. Ketika wafatnya Nabi, seluruh orang bersedih, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang tidak lagi sanggup untuk tinggal di kota Madinah. Bilal bin Rabah adalah muadzin, adalah pemandang adzan yang di dalam kalimat adzan ada nama Nabi yang tidak beliau sanggup untuk menyebutkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beliau tidak sanggup mengucapkannya. Beliau pergi jauh dari kota Madinah, karena setiap sudut kota Madinah menghadirkan wajah Nabi di setiap sudut. Lama, berbulan-bulan Bilal bin Rabah pergi meninggalkan Madinah, tidak mau lagi mengingat Nabi, karena setiap kali mengingat Nabi selalu membuatnya sangat bersedih. Di suatu malam, ketika Bilal bin Rabah sudah lama tidak memandangkan adzan, ketika Bilal bin Rabah sudah lama tidak ada di Madinah, maka Nabi hadir ke dalam mimpi Bilal bin Rabah dan Nabi katakan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tidak rindukah engkau kepadaku wahai Bilal? Sudah lama tidak berziarah datang ke kota Madinah, sudah lama tidak berziarah ke kuburku wahai Bilal. Tidak rindukah engkau wahai Bilal kepadaku? Maka ketika Nabi Muhammad datang ke mimpinya Bilal, sahabat semua, Bilal terbangun dan tidak kuasa lagi. Beliau terus-menerus menangis dan kemudian beliau bersegera menuju ke kota Madinah hanya untuk bersimpuh, mengucapkan salam di depan kubur Nabi, kekasih yang sangat beliau cintai. Beliau datang menuju ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, beliau terus menangis. Dalam setiap sudut kotanya ada wajah Nabi di situ. Dalam setiap sudut kotanya ada bayangan Nabi di situ. Ada kisah Nabi di situ. Sampailah Bilal bin Rabah di depan kubur Nabi dan beliau mengucapkan salam kepada kekasih yang dicintainya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah, kekasih yang sangat aku cintai. Bilal tidak kuasa menahan tangisnya ketika berada di depan kubur Rasulullah SAW yang sebetulnya selama ini beliau rindukan. Para sahabat Nabi datang dan mengatakan kepada Bilal, Bilal, tidak rindukah engkau untuk kembali memandangkan adzan? Sudah lama kami tidak mendengar suara wahai Bilal. Sudah lama kami tidak mendengar adzan wahai Bilal. Maka Bilal memberanikan diri untuk kembali memandangkan adzan yang sangat sulit untuk beliau kumandangkan, sangat sulit untuk beliau ucapkan.
Beliau beranikan dirinya dengan kerinduan yang penuh kepada Nabi-Nya, kepada kekasih hatinya. Ketika Bilal mulai mengandalkan adzan, semua orang yang berada di Madinah terkejut. Beliau merasa, orang-orang merasa, apakah Nabi hidup kembali? Karena adzan yang dikumandangkan oleh Bilal mengingatkan mereka semua akan Nabi Muhammad SAW. Mereka berlari, mereka semua terus-menerus menuju ke masjid hanya untuk melihat apakah Bilal betul-betul ada dan apakah Nabi datang kembali. Namun mereka pun menyadari Nabi betul-betul pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Nabi telah wafat, mati, pergi selama-lamanya. Bilal kembali memandangkan adzan dan sampai di kalimat Muhammad. Beliau lagi-lagi tidak sanggup mengucapkannya. Beliau menangis dan pingsan, tidak sadarkan diri. Terlalu cinta beliau kepada Nabi hingga menyebut nama Nabi saja tidak bisa, sampai-sampai beliau menangis dan pingsan, tidak sadarkan diri. Sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berkumpul di hari Jumat yang penuh dengan barakah. Kita mengingat akan Nabi, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sejenak kita mengenang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah berucap kepada para sahabatnya bahwa Nabi sangat merindukan saudara-saudaranya. Lalu para sahabat berkata, apa maksudmu ya Rasul? Bahwa kami adalah para saudara-saudaramu yang kau rindukan itu. Lalu Nabi mengatakan, tidak, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Aku merindukan saudara-saudaraku, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara mereka tidak pernah melihatku. Rasulullah SAW merindukan perjumpaan dengan kita semua, orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, namun mencintai dan merindukan Nabi dan berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan dakwah dari Nabi Muhammad SAW agar orang-orang tahu ajaran Islam rahmatan lil alamin.